Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Semoga semuanya sehat, belajarnya semangat, belajarnya mandiri ya. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar Akidah Akhlak bab 3. Materinya tentang apa? Tentang sopan santun kepada teman. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran ada 3 ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sopan santun. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perilaku sopan santun kepada teman, baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat mencontohkan perilaku sopan santun kepada teman, baik di rumah maupun di sekolah. Sebelum kita ke materi sopan santun, dulu sih mau tanya nih, teman-teman tahu nggak apa arti dari ramah? Pengertian dari ramah itu apa ya? Nah, ramah artinya bersikap dan bertutur kata yang manis. Islam mengajarkan untuk bersikap ramah kepada teman, orang tua, guru, dan lainnya. Allah mencintai orang yang ramah. Nah, jadi kita harus bersikap ramah, yaitu bersikap yang baik dan bersikap yang manis ya, atau berkata yang manis seperti itu. Kita harus melakukannya kepada siapapun, baik kepada orang tua, guru, teman, dan siapapun itu. Nah, sekarang sopan santun. Siapa yang tahu arti dari sopan santun? Di sini akan dijelaskan ya. Sopan santun artinya budi pekerti yang baik. Islam mengajarkan sikap santun kepada orang tua, guru, teman, dan lainnya. Sopan santun dapat berupa perkataan dan perbuatan. Sopan santun merupakan perilaku terpuji. Jadi ya teman-teman, sopan santun itu adalah perilaku yang baik. Sopan santun itu bisa juga dikatakan sebagai perbuatan atau perkataan yang baik. Kepada siapa kita harus sopan santun? Tentu kita harus sopan santun kepada siapapun itu, baik kepada guru, orang tua, teman, tetangga, siapapun ya. Jadi kita harus melakukan perilaku baik kepada siapapun, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berperilaku baik. Nah, seperti itu. Sopan santun terhadap teman. Nah, perlukah kita sopan santun terhadap teman? Jawabannya sangat perlu, sangat harus ya. Rasulullah SAW telah banyak memberi contoh kepada kita. Di antaranya, ketika bertemu dengan sesama muslim, beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, seperti yang Rasulullah contohkan, maka kita harus ikuti ya, yaitu ketika kita bertemu siapapun di jalan, bertemu dimanapun itu ya, apalagi orang itu adalah orang muslim, kita wajib mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum, seperti itu ya. Anak yang santun selalu menghargai teman, selalu mengucapkan salam kepada teman. Jika teman memberi salam, harus menjawab. Nah, seperti yang kita tahu ya, hukum dari menjawab salam itu wajib. Jadi apabila teman-teman ketemu dengan orang, terus orang itu mengucapkan salam, kita harus menjawab salamnya. Seperti itu. Ketika teman bertanya, harus menjawab dengan baik. Jadi kalau misalnya ada teman bertanya, jangan jawabnya marah-marah, jangan jawabnya judes ya. Jadi harus menjawab pertanyaan itu dengan baik ya. Dijelaskan dengan benar-benar seperti itu. Ketika teman berbicara, tidak memotong pembicaraan teman. Nah, gak baik ya teman-teman kalau kita memotong pembicaraan teman ataupun siapapun itu. Jadi kita harus mendengarkan teman kita berbicara sampai selesai. Jika kita ingin bertanya, boleh bertanya, tapi ketika teman sudah selesai menjelaskan. Jangan sampai ketika teman sedang berbicara, kita tiba-tiba memotong pembicaraannya, karena itu perbuatan yang tidak sopan, seperti itu. Juga tidak mencela atau menghina teman. Nah, ini juga ya, kalau kita mau berperilaku sopan santun, kita tidak boleh mencela atau menghina orang lain ya. Karena semua manusia itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Apabila teman-teman melihat kekurangan pada orang lain, tidak boleh mencelanya, tidak boleh menghina ya. Jadi teman-teman harus bersikap dan berkata yang baik. Jika ingin meminjam sesuatu, anak yang santun akan meminta izin terlebih dahulu. Nah, ini yang sangat penting juga. Ketika teman-teman lupa membawa sesuatu, misalnya lupa membawa pensil ketika di sekolah, terus ingin meminjam kepada teman, sebaiknya mengatakan terlebih dahulu, "Maaf, saya lupa membawa pensil, boleh saya pinjam pensilnya?" Jangan tiba-tiba pensil temannya diambil tanpa mengatakan apapun, itu tidak sopan ya. Jadi harus meminta izin terlebih dahulu. Ini juga berlaku bukan hanya kepada teman saja, kepada siapapun, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun ya, terutama kepada orang tua ya, harus meminta izin terlebih dahulu ketika melakukan apapun atau ketika meminjam apapun. Seperti itu, karena anak yang santun adalah anak yang selalu meminta izin terlebih dahulu. Seperti itu. Contoh sikap santun terhadap teman. Nah, 1. Berbicara dengan sopan dan hati-hati. Jadi bicaranya harus yang baik ya. Kedua, berbicara dengan tutur kata yang halus. Tidak boleh teriak-teriak apalagi membentak orang lain. Nah, 3. Mengucapkan salam kepada teman yang ditemui. Ya, jadi kalau misalnya ketemu teman, jangan lari atau membuang muka, tapi harus mengucapkan salam. Yang keempat, segera menjawab salam dari teman. Nah, ini kalau misalnya teman ada yang mengucapkan salam, kita harus menjawabnya. Jangan sampai kita mendiamkan. Yang kelima, selalu tersenyum ketika bertemu temannya. Jadi jangan cemberut, jangan marah-marah kalau ketemu teman. Yang keenam, memuji hasil karya teman, tidak mencela. Ya. Jikapun gambar temannya atau hasil karya temannya kurang bagus, baiknya jangan dicela. Ya, harus tetap kita menghargai apa yang orang lain buat dengan cara memuji dan memberikan masukan ya, misalnya maaf ini ada yang kurang nih, sepertinya gambarnya harus diwarnai lagi atau apa, seperti itu, bukan dengan dicela atau dihina, itu tidak baik. 7. Tidak memotong pembicaraan teman, yang seperti tadi boleh dijelaskan ya, harus mendengarkan pembicaraan orang sampai tuntas dulu baru kita berbicara atau bertanya, jangan sampai memotong pembicaraan teman. Yang ke-8, membantu teman dengan ikhlas dan sepenuh hati. Jadi membantu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Ke-9, memasang wajah yang ramah. Jangan memasang wajah yang marah-marah. 10. Menjawab pertanyaan teman dengan baik, seperti yang tadi dijelaskan. Ke-11, memberikan kesempatan teman untuk berbicara hingga selesai. Dan yang terakhir, menghargai pertolongan teman dengan mengucapkan terima kasih. Nah, ketika kita sudah dibantu sama teman, kita harus wajib mengucapkan terima kasih. Sebagai bentuk rasa bersyukur kita, sebagai bentuk menghargai orang lain yang sudah membantu kita. Seperti itu. Nah, apa saja sih hikmah memiliki sikap ramah dan sopan santun? Di sini hikmahnya yang pertama, dicintai Allah. Nah, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang ramah dan sopan santun. Yang kedua, disayangi orang tua. Nah, tentu orang tua akan bangga sekali ketika melihat anaknya mempunyai sikap yang baik, yang ramah dan sopan santun. Yang ketiga, mendapat keridhaan dari Allah. Yang keempat, disukai banyak teman. Nah, tentu teman-teman pasti akan punya banyak teman apabila teman-teman bersikap baik, bersikap ramah dan sopan santun. Kelima, disenangi guru. Nah, ini ya, semua guru termasuk guru juga sangat senang kepada anak-anak yang ramah dan sopan santun. Apabila mengumpulkan tugas atau mengirimkan tugas, mengucapkan salam. Nah, itu termasuk sopan santun yang bagus. Yang keenam, menjadi anak yang soleh dan solehah ya tentu. Yang ketujuh, membuat orang lain bahagia. Nah, itulah hikmah memiliki sikap ramah dan sopan santun. Dan yang terakhirnya adalah dikenal sebagai anak yang sopan santun. Nah, itu adalah penjelasan dari sikap ramah dan sopan santun. Polisi berharap penjelasan ini tidak hanya dimengerti oleh teman-teman, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
semoga teman-teman semua paham ya. Terima kasih, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.